Hai, gue Marisa. Gue Ami. Gue Rere. Welcome to IMO. In my opinion, Penampilan gue udah kelihatan kayak orang pinter gitu kan ya? Oh ya, harus kelihatan pinter dong ya. soalnya kan kita mau bahas online course. Yuk kita mulai kelasnya. Nah, selama setahun belakangan sebenarnya gue nggak ikut apa-apa. Tapi baru di tahun ini, gue ikut kursus online bahasa Korea. Cuman pernah ikutan satu kelas online doang. Ikutan 2 course gitu deh, 2 course online. Bayar dan lihat infonya dari influencer. Kelasnya itu berbayar dan pertama kali tahu itu dari story-nya teman. Dia ada story Instagram, terus kayak tertarik gitu. Pas buka ke Instagramnya ternyata pas banget akun itu tuh lagi buka kelas online. Dua-duanya bayar dan gue dapat infonya emang gue cari-cari aja gitu di internet. Gue tertarik ikut kelas bahasa Korea karena pertama gue juga suka nonton drama Korea, suka K-pop segala macam. Dan yang kedua sebenarnya tujuan utamanya adalah gue nambah skill. Jadi gue merasa gue tuh harus upgrade diri gue dengan menambah skill baru. Apalagi selama pandemi ini gue cuman di rumah, cuma kayak kerja bangun tidur, udah. Pertama karena pembahasan itu sesuai dengan kerjaan, dan kedua karena speakernya itu adalah udah Ivan Lanin. Yang pertama karena emang pengen nambah ilmu, yang kedua juga relate sama kerjaan sehari-hari. Jadi kerjaan gue tuh nggak jauh-jauh dari sosmed. Nah, gue tuh pengen tahu kayak kalau misalnya kita nge-ads itu biayanya berapa, caranya kayak gimana. Terus satunya lagi bahasa Inggris ya jelas karena gue pengen nambahin skill bahasa Inggris gue. Kalau ilmu pasti nambah lagi karena kita jadi tahu bahasa Korea yang tadinya kita cuma tahu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi belajar lagi huruf Hangul dan juga jadi lebih ngerti nih gimana cara menggunakan kosakata itu. Jadi gue juga bisa jadi lebih jumawa gitu nulis di kolom komentar artis favorit Korea gue gitu karena gue bisa bahasa Korea. Banyak banget sih ya, karena itu waktu itu kalau nggak salah pembahasan tentang penyuntingan bahasa dasar untuk editor, dan jadi kita kayak nyeritain sebenarnya pekerjaan untuk editor itu ranahnya sampai di mana, terus tugas-tugas kita tuh apa, sampai ke pembahasan tentang kayak tata cara bahasa yang mungkin kadang kita editor tuh kayak lupa gitu. Kalau di course yang pertama, of course gue tuh jadi tahu kayak budgeting buat misalnya simpan iklan ini di YouTube berapa, simpan iklan ini di Facebook berapa, di Instagram berapa. Terus kalau misalnya objektifnya untuk buat orang tuh beli produk itu harusnya pakai sistem yang mana, kayak gimana. Kalau yang bahasa Inggris gue jadi kayak lebih tahu sih, kayak kalau gue bikin tulisan tuh ada tipe-tipenya gue bisa langsung benerin. Kalau gue sendiri sih ngerasa cukup efektif juga karena apalagi kalau gue tuh kan privat ya. Jadi bisa lebih ngerti gitu. Cuman kan pasti ada bedanya dengan kelas offline. Kalau kelas offline mungkin kita jadi bisa lebih deket nih sama gurunya. Jadi bisa nanya hal-hal yang kita nggak tahu lebih personal. Efektif nggak efektif sih. Kebetulan gue orangnya tuh seneng ketemu orang baru. Dan gue tuh harapannya waktu join di kelas-kelas online itu gue bisa kenalan sama orang-orang baru. Which is bisa nambah relasi gitu. Sebenarnya efektif atau enggak itu tergantung kali ya, cuman kalau menurut gua sih tergolong efektif asalkan kitanya emang preparein situasi dan kondisinya. Kayak misalnya kalau kelasnya mau mulai, kita juga mesti prepare lingkungan kita tuh kayak kondusif dan nggak banyak distraksi gitu. Sebenarnya gue bukan lebih ke online sih, pengennya ya, gue tuh pengen kursus menjahit sama kursus masak. Kenapa gue pengen banget ikut 2 kursus itu? Karena menurut gue itu kayak survival skill gitu. One day kalau misalnya ya amit-amit gitu gue di PHK lah atau mungkin nggak kerja di kantoran gitu. Jadi gue punya skill, gue bisa jahit, gue bisa masak gitu. Gue pengennya sih itu. Kelasnya di website Masterclass deh, karena itu kalau bayar itu sekitar kayak $180, tapi kalau gratis gue pasti langsung subin ke akun itu. Pengen kelas online makeup sih, soalnya kelas online makeup tuh rata-rata bayarnya lumayan ya, sedangkan apa yang kita punya itu juga atau penunjang alat-alat toolsnya juga udah lumayan mahal gitu.
buat temen-temen yang pengen ikutan online course, gue saranin kalian sering-sering ngecek sosial media karena di sana tuh ada banyak banget info mengenai kelas-kelas online yang tersedia dan banyak juga yang gratis. Tipsnya itu adalah cari ruangan di tempat kalian yang kondusif supaya ketika kalian lagi ngelakuin kelas online itu nggak ada distraksi apapun dan jadinya bisa lebih fokus untuk nyerap ilmu yang kalian dapat di kelas itu. Kalian harus disiplin waktu, luangin waktu. Kayaknya kelas-kelas online itu kayak nggak ada yang lebih dari sejam kan. Nah itu luangin waktu aja, masa 24 jam sehari nggak bisa luangin sejam aja. Anggap aja kelas online itu kayak kelas beneran. Kalian itu harus benar-benar fokus dan disiplin mengikuti kelasnya agar kalian tuh mendapatkan ilmu yang disampaikan. Kalau menurut gue nih, belajar online itu bagus banget buat menambah wawasan, ilmu daripada Anda main HP, nonton drama, baca-baca akun gosip. Mending isi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau menurut gue, jangan ragu untuk ikutan kelas online, apalagi kalau kelas itu ngebahas tentang sesuatu yang bisa ngedukung karir kalian. Udah gitu juga menurut gue kelas online ini kayak alternatif gitu loh buat kita mungkin yang orangnya introvert atau kayak misalnya kalau ikut kelas offline kita kayak takut atau ragu buat nanya. Di kelas online ini kita punya kesempatan buat nanya karena biasanya pertanyaan tuh bisa lewat chat atau mungkin cuma pakai suara doang. Tadi kan kita udah cerita nih, kita ikutan kelas apa aja sama pandemi ini. Sekarang giliran kalian ya buat cerita di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Nah, kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like, di subscribe, dan turn on notification supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari Beauty Journal. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah!